aman ya Bu ya? Insya Allah aman. Semoga Ya. terus aman sampai selesai ya. Tadi saya harus keluar dari sini ya, dari rumah ya. Dari tempat ya Bu? Iya, cari terang. Soalnya semuanya mati. Mati lampu atau kenapa itu? Mati lampu ya tadi ya? Listriknya mati semua, kayaknya satu gardu kayaknya. Oh, baik. Oke Bu, kita langsung sebelum mulai kita sapa-sapa rekan kita yang sudah join ya Bu ya. Boleh. Ibu, malam ini saya juga ditemani sama Mbak Putri untuk membantu acara pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Bu Santi, selamat malam Mas Faris. Izin nggak on cam Bu, karena sambil ngasuh anak juga. Saya Putri dari Palembang Bu, salam kenal. Putri, usia anaknya berapa Bu? Bulan ini 3 tahun pas Bu. Oh iya. Hampir mirip anak saya, bulan depan 4 tahun. Ya Ibu, terima kasih. Iya. Siap, makasih Mbak Putri. Nah, kita akan menyapa rekan-rekan kita nih Bu yang sudah join. Selamat malam Mbak Heren Zeventin. Halo, selamat malam Mbak Heren. Itu akun kuris. Oh, akun Mas Mumu. Iya. Kirain siapa? Oke, ternyata Mas Mumu. Bu, akun Mas Mumu. Kita beralih ke Mbak Dinca. Halo, selamat malam Mbak Dinca. Apakah? Nah, Halo, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum, selamat malam Bu Santi, selamat malam Mas Faris. Perkenalkan, saya Dinca dari kantor cabang Jambi, Bu. Salam kenal Mbak Nica. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dinca. Selanjutnya kita akan menyapa Ibu Anggi Dahlan. Selamat malam Bu Anggi. Selamat malam Mas Faris. Selamat malam Bu Santi. Perkenalkan saya dari kantor cabang Tanjung Pinang. Selamat malam Bu Anggi. Terima kasih Bu. Ya. Selanjutnya kita akan menyapa Ibu Francisca Gerardea. Selamat malam Bu Francisca. Selamat malam Mas Faris, selamat malam Bu Santi. Perkenalkan saya Francisca Gerardea, bisa dipanggil Dea dari KC Jakarta Timur. BTW Bu, kita tetanggaan Bu, saya juga di Harapan Indah. Ya. Tadi masih lama. Enggak mati, cuman hujan aja sih. Iya, tadi habis hujan di sini mati. Oh, di sini enggak. Tetanggaan ya. Main ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Francisca. Oke, kita lanjut Bu untuk menyapa Mas Ziko Yoga Prasetyo. Selamat malam Mas Ziko. Halo Mas Ziko, apakah sedang stay tune? Sepertinya lagi menyantap makan malam nih Bu, jadi belum sempat stay tune sama kita. Kita beralih dulu ke Ibu Desi Erna. Selamat malam Bu Desi. Selamat malam Mas Faris, selamat malam Bu Santi. Kak Santi kali ya panggilnya ya. Perkenalkan, nama saya Desi Erna Widarti. Saya bertugas di Kepulauan Seribu. Dan main ke sana. Ya. Terima kasih Bu Desi. Selanjutnya kita akan menyapa. Siap, Ibu. Selanjutnya kita akan menyapa Mas Agung Trianjono. Selamat malam Mas Agung. Malam Mas Faris, selamat malam Mbak Putri. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Agung. Iya. Main-mainlah ke Banyuwangi. Sekarang udah mulai buka loh wisatanya bagus-bagus. Was.
Nanti kita Promosi akan ke nih. sana, Mas. Wah, siap. Oke, ditunggu. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung dari Banyuwangi, Bu. Saatnya kita akan menyapa Mbak Siska Herwinda. Selamat malam, Mbak Siska. Halo, apakah Mbak Siska stay tune? Atau sepertinya juga lagi bersama keluarganya nih Bu, sedang makan malam. Jadi belum bisa stay tune and camp sama kita. Kita akan balik ke Ibu Yonanda Syari. Selamat malam, Bu. Halo, selamat malam Bu Yonanda. Apakah terdengar suaranya, Bu? Atau sedang lagi sama anaknya sepertinya nih, Bu. Jadi belum bisa on cam juga. Di sana itu di Aceh baru azan maghrib katanya jam Oh, 7 di sana. iya. Itu sedang persiapan untuk sholat Isya nih, Bu. Kita akan beralih ke Pak Fahriza. Halo, selamat malam Pak Fahriza. Assalamualaikum, selamat malam Teh Santi, selamat malam teman-teman Sobat AT. Baik. Boleh Pak dari unit kerjanya perkenalan dengan Ibu Rosanti? Oh iya, perkenalkan saya Rija dari KC Bandung. Oke, dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Pak Fahriza. Kita akan menyapa lagi Bu Deti Arman. Selamat malam Bu Deti. Selamat malam, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Deti dari KC Yogyakarta. Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ini ya, kita akan beralih ke Bengkulu nih Bu. Kita sapa dulu Ibu Windy Noriga. Selamat malam Bu. Halo, selamat malam Bu Windy. Apakah terdengar? Selamat malam, Mas. Oh, maaf. Mas Windy berarti. Ya, betul. Oke, boleh Mas perkenalan Mas? Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Windy Noriega dari kantor cabang Bengkulu. Oke, baik. Terima kasih Mas Windy. Baik Bu, mungkin sambil menunggu rekan-rekan kita yang akan join, karena nanti pasti dengan berjalannya waktu dan materi yang akan disampaikan narsum, yang kita akan share di Telegram, pasti itu akan lama-kelamaan pasti rekan-rekan kita akan join dengan sendirinya Bu. Nah, sebelum saya mulai, apakah sudah siap Ibu Rosanti? Halo Bu, apakah terdengar Bu suara saya Bu? Oh, iya Mas, ya. Oke, siap. Saya buka acaranya Bu ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu leaders, serta Sobat AT yang pada malam hari ini menyempatkan waktunya untuk join di edisi 300 nih Bu. 301 dengan tema Bukan Tumbuh Kembang Anak dengan Makna Pernikahan. Dengan narasumber kita yang luar biasa ini, Ibu Rosanti MSI, yang akan memaparkan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ibadah dan berkah oleh Ibu Rosanti. Baik, saya akan membacakan sedikit CV ya Bu ya, yang sudah sebelumnya juga sudah kita share ke grup Telegram. Cuman kita akan ulas sedikit untuk CV dari Ibu Rosanti ini. Nah, baik, profil beliau, ibu dari seorang putra, Ibu dari seorang putra berusia 4 tahun yang tengah berjuang memantaskan diri menjaga amanah sebagai ibu dan istri dengan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, academic background-nya yaitu Magister Psikologi UI dan work experience-nya di owner bimbel Quantum Student, trainer, pelatihan guru kurir wakaf buku-buku siroh. Nah, ini kontak info beliau jika Bapak Ibu ingin konsul langsung dengan Ibu Rosanti bisa hubungi dari email, telepon, atau Instagram dan Facebook yang telah kita share sebelumnya. Nah, baik Bu,
ini kita akan share screen-nya Bu ya, nanti Ibu tinggal menjelaskan langsung materinya. Untuk waktu dan media kami persilakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta kakak-kakak sekalian yang saya hormati. Selamat malam teman-teman semua, salam kenal. Tadi saya Santi ya, saya berasal dari Bekasi, di mana insya Allah malam ini saya akan menjadi teman belajar teman-teman semua. Kita di sini, saya belajar ya, saya sama-sama belajar. Karena yang namanya belajar itu nggak ada limitnya ya, nggak ada batasannya. Karena perkembangan zaman juga, dalam pertumbuhan anak juga demikian, jadi kita sama-sama belajar. Baik, bisa dimulai langsung ya Mas ya? Ya, oke. Mengangkat tema, mengangkat judul, mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui makna pernikahan. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa anak yang ceria, sehat, dan percaya diri itu akan diasuh oleh orang tua yang bahagia. Nah, dalam hal ini ibunya mungkin ya, ibu yang bahagia dalam mengasuh anak akan dihasilkan oleh hubungan yang harmonis dengan pasangannya. Betapa banyak kita temukan pasangan atau rumah tangga yang ketika suami istri atau ayah bundanya berselisih, itu akan berdampak ke anak. Ibu akan merasa keamanannya insecure gitu ya, tidak merasa aman, kemudian dia juga cemas. Jadi nanti efeknya akan ke dalam kepengasuhan anak. Anak akan tertekan. Anak itu punya sense perasaan yang halus. Dia bisa membaca orang tuanya ketika orang tuanya itu sedang gundah. Kenapa juga kan kalau misalkan orang tuanya lagi berantem, ini anaknya akan rewel, malah tambah bikin pusing gitu kan. Itu ada ikatan-ikatan batin di situ yang memang pengaruhnya nanti langsung ke anak. Jadi di sini saya akan membahas tumbuh kembang anak itu yang dikaitkan dengan makna pernikahan si ayah bundanya ini. Kalau mungkin banyak ya, sudah banyak bagaimana mengoptimalkan anak dari segi motoriknya, kognitifnya, dan sebagainya, itu udah banyak yang membahas. Tapi jangan lupa tadi bahwa anak akan diasuh oleh orang tua yang harmonis. Jadi saya di sini ingin lebih memperdalam fitrah-fitrah keayah bundaan, sehingga nanti anak itu akan terjaga fitrahnya. Sebagaimana kita ketahui, yang saya yakini juga, bahwa anak itu sebenarnya fitrahnya memang udah baik ya, dari awalnya dia baik. Menjaga fitrah kebaikan itu akan lebih mudah seharusnya ketika kita juga mendidik anak supaya jahat gitu. Itu sebenarnya harusnya tuh nggak bisa, maksudnya harusnya tuh sulit, karena memang pada fitrahnya anak itu baik. Kenapa bisa jadi anak yang tanda kutip nakal, sulit diatur? Itu karena fitrahnya itu tercederai. Tercederai itu bisa jadi karena ya tadi perselisihan hubungan suami istri, tidak clear-nya visi misi keluarga seperti apa, begitu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Next, lanjut ke slide berikutnya, makna pernikahan. Oke, makna pernikahan menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 itu katanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini bahagia saya menggarisbawahi dengan bahagia. Bahagia itu ketika kalau menurut ajaran saya itu kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Bagaimana kita bisa menciptakan rumah tangga seperti itu. Bukan hanya di dunia, tapi juga bagaimana supaya mawaddah, warahmah itu mengantarkan kita semua, keluarga kita yang ada di dunia ini, sampai ke surganya nanti.
Seperti itu. Jadi mau tidak mau itu nanti akan bersinggungan dengan pendidikan. Bagaimana si keluarga itu nanti mendidik keluarganya agar tujuan kebahagiaan itu tercapai. Jadi tidak melulu masalah finansial gitu. Yang namanya bahagia itu ketika semua kebutuhannya tercukupi, seperti kebutuhan materi dalam hal ini. Nggak seperti itu. Buktinya banyak kan keluarga-keluarga yang udah cukup, tapi cukup materinya, tapi tetap aja dia tidak nyaman di dalam keluarga, seperti itu. Nah, itu butuh ilmu. Dan nanti itu akan berimbas kepada tumbuh kembang anak juga. Jadi anak-anak yang diasuh oleh orang tua yang dia hubungan pernikahannya itu belum atau tidak memiliki visi misi pernikahan, nanti itu akan bias. Jadi pendidikannya nanti ya sudah pas usia sekolah, disekolahinlah sekolah dasar, SMP dan seterusnya. Itu terus berputar. Ada hal-hal tertentu yang di situ ada yang link, misalnya itu linknya itu ada yang putus gitu. Jadi nanti bagaimana sih sebenarnya kembali lagi ke tadi peran ibu ayah ya. Ayah bundanya itu sebenarnya untuk laki-laki misalkan, ketika dia memutuskan untuk menikah, dia juga harus punya tujuan, ini keluarga saya mau dibawa kemana, visi misinya harus jelas, dan itu harus dibicarakan di awal oleh pasangannya. Namanya seorang suami itu tugas utamanya bukan hanya mencari nafkah, tapi dia tujuannya itu ku anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Nah, itu kewajiban. Itu tidak akan bisa terjadi ketika visi itu tuh kabur gitu. Ya sudah, kita berumah tangga hanya untuk menjalankan hidup saja. Nanti punya anaknya besar, kita tua, punya cucu, terus meninggal. Sudah selesai. Nggak seperti itu, tapi panjang ceritanya. Jadi bagaimana nanti anak itu akan dimintai kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah gitu ya, kepada Tuhan kita, bagaimana kita pendidiknya. Mungkin di semua agama pun saya rasa yang namanya anak itu amanah ya, yang harus kita jaga, kita rawat, yang suatu saat itu akan dimintai oleh yang memiliki. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut di tanya jawab mungkin ya, kalau misalkan ada yang mau diperjelas lagi. Lanjut next ke slide berikutnya. Nah, tadi untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, tadi mau tidak mau kita harus punya tujuan pendidikannya anak itu supaya anak itu berkembang secara optimal. Itu paling tidak menurut saya itu ada 4 tujuan. Yang pertama, mengenalkan anak pada Tuhannya. Dalam agama apapun kan demikian ya, agama anak biasanya akan diwarisi oleh dari orang tuanya. Bagaimana dia bisa beribadah. Nah, itu satu. Yang kedua, meraih kebahagiaan dunia akhirat. Jangan sampai kita hanya berumah tangga atau berkumpul di dunia saja, kan maunya kan sampai akhirat juga nanti kita akan berkumpul di surganya nanti gitu ya. Yang ketiga itu membentuk akhlak yang baik. Kan kita juga tidak ingin meninggalkan generasi dalam keadaan lemah seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita mendidik anak itu menjadi anak yang memiliki karakter yang kuat, yang baik, seperti itu. Terus yang keempat adalah manusia yang bermanfaat. Kalau kalau dalam agama saya, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Seperti itu. Dan tujuan pendidikan ini sekali lagi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bagi peran antara ibu dan ayah itu harus seimbang gitu. Tumbuh kembang anak itu bukan
tidak hanya urusan fisiknya saja. Jadi next next slide. Jadi untuk ada critical area yang akan membangun program pikiran juga akan membangun program pikiran anak. Itu berkembang pesat di masa golden age-nya, yaitu di usia 0 sampai 5 tahun. Jadi apa sih critical area? Critical area itu untuk anak 0 sampai 5 tahun golden age itu belum terbentuk sempurna. Critical area adalah salah satu bagian pikiran manusia yang berada di bagian alam bawah sadar dan bagian alam tidak sadar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai filter. Itu untuk menyaring informasi. Saat diberi nasihat, saran, kritik, baik yang positif atau negatif, tidak langsung diterima. Kalau sesuai dengan apa yang kalau sesuai dengan kita akan menyimpannya dalam memori dan nanti akan membentuk belief kita. Jika tidak sesuai, maka kita akan membuangnya begitu saja. Jadi anak-anak yang tadi ya, dalam satu kasus misalkan suami istri bertengkar, terus kemudian emosi kan, si ibu emosi, terus anaknya ya namanya anak-anak suka lelet, lambat, malas kayak gitu, terus dimarahin dan diberikan label-label negatif pada anak usia 0 sampai 5 tahun, itu tuh akan terekam masuk ke alam bawah sadarnya. Dia kan belum sempurna ya critical area itu. Jadi nanti itu akan menjadi sistem belief-nya dia, program pikiran dia. Jadi dia nanti kalau sering itu terus berulang karena kemarahan orang tua sehingga memberikan label negatif, itu nanti akan jadi belief, oh iya ya memang saya pemalas. Karena sering diomongin sama orang tua, kamu pemalas, lelet, dan sebagainya seperti yang negatif-negatif. Itu karena di awal usia 0 sampai 5 tahun dia belum punya critical area, itu akan diterima sama dia. Oh, yang positif atau yang negatif itu akan diterima. Nah, ketika itu menjadi program pikirannya dia, nanti itu akan terbawa kan itu akan terendap ya di alam bawah sadar, itu akan terbawa sebagai karakter dirinya. Jadi ketika nanti dia sekolah atau segala menemui masalah, oh iya memang saya mah bodoh, misalkan saya mah memang tell me dan sebagainya. Karena memang dia meyakini bahwa dia itu seperti itu. Siapa yang membuat program pikiran? Ya kita, orang tuanya, seperti itu. Nah, itulah dampak-dampak ketika hubungan suami istri pernikahannya itu tidak harmonis dan tidak berdasarkan ilmu gitu ya. Contoh kasus gini, ya seperti kita ketahui bahwa menjadi orang tua itu kan tidak ada sekolahnya ya. Bagaimana padahal kalau kita meyakini bahwa anak itu adalah ujian, harusnya kita kan belajar, Kita aja mau mengendarai mobil, kita kan juga harus belajar. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu pula ketika kita menikah, memiliki anak, harusnya juga kita tetap belajar. Karena namanya anak pasti ada tantangannya di usia berapapun. Anak bayi, misalkan kita bayi, khususnya untuk ibu-ibu ya, mau tidur aja sulit, sampai malam-malam pun tetap aja tuh yang pipis lah, yang mau ya kebutuhan bayi lah kayak gitu. Kayaknya mau tidur aja itu sesuatu yang mewah. Oke, udah lanjut anak usia 1 tahun dan sebagainya pola tidur, oke udah bisa normal gitu. Kita bisa tidur. Ada lagi tantangannya. Belum nanti anaknya diajarin gimana supaya toilet training. Harus anaknya mengenali emosi, yang tantrum dan sebagainya. Itu tantangan. Terus nanti sudah besar, udah beres masalah itu, remaja juga ada tantangannya lagi. Remaja yang ketika dia bergaul dengan dengan pergaulan yang salah, itu masalah lagi. Bagaimana orang tua memposisikan diri sebagai temankah atau sebagai seseorang yang memiliki otoritas untuk menekan, memerintah. Nah, itu nanti akan terusan tantangan. Itu ujian, anak itu ujian. Ketika kita mau ujian sekolah atau ujian CPNS kayak gitu ya, namanya mau ujian kan kita harus belajar. Bagaimana mungkin kita memiliki anak tanpa belajar? Itu
itu kan anak ujian. Jadi dari situ makanya saya tadi di awal profil saya adalah orang pembelajar, sebagai ibu yang pembelajar. Saya setelah lulus kuliah, saya letakkan semuanya karena saya pikir ini kerjaan saya, ini mega proyek saya itu ya anak saya dan suami saya. Bagaimana keberadaan saya, ilmu saya itu biar bisa mereka manfaatkan. Jadi ketika di rumah sesukses apapun kita di luar di publik, di wilayah publik, kalau dalam rumah tangganya kita rapuh, ya itu kata saya bukan suatu kesuksesan, karena yang dinamanya di rumah itu kan tempat ketenangan tinggal gitu ya. Contoh kasus gini deh, kalau misalkan kita menginap di sebuah hotel berbintang 5, itu kan enak ya, asik dengan segala fasilitas kemewahannya. Tapi walaupun misalkan di rumah kita rumahnya ya sederhana misalkan ya gitu. Tapi ketika kita di hotel bintang 5 itu harus seminggu, 2 hari, seminggu, sebulan, itu nyaman tidak? Sudah tidak nyaman lagi. Tapi di rumah semakin lama di rumah, ketika rumah itu sakinah, tenang, itu kita akan tenang, akan bahagia di rumah. Beda rasanya, walaupun dengan fasilitas tidak semewah seperti di bintang 5 gitu ya, hotel bintang 5. Seperti itu fungsi rumah ketika kita sudah membangunnya dengan ilmu gitu. Bagaimana suami merasa memiliki partner dalam mengasuh anak, dalam menjalankan peran kepemimpinan dia sebagai qawam gitu. Seperti itu. Jadi bagaimana ya, intinya sih kita harus terus belajar untuk saling memahamkan peran satu sama lain, mengertilah gitu ya. Oh, ini peran ayah. Di slide berikutnya, peran ayah itu adalah sebagai kepala sekolah. Kalau misalkan kita ibaratkan sekolah itu kepala sekolah, dan istri adalah gurunya. Jadi visi pendidikan itu harusnya dirumuskan oleh suami. Ini mau dibawa kemana ini anak saya? Mau dibentuk seperti apa? Nah, nanti si istri atau ibu, dia yang akan menjaga, yang akan mengajari, tapi tetap otaknya, pikirannya, visinya itu adalah suami atau ayahnya. Terus peran ayah juga konsultan dan istrinya adalah implementator. Jadi dia yang memberikan, misalkan ada masalah nih anak saya begini-gini, harusnya begini. Coba nanti si ibu akan menerjemahkan dengan bahasa cintanya gitu ya, ke anak. Jadi dia akan saling mendukung satu sama lain. Kemudian pendidikan ego dan individualisme itu dari ayah. Jangan dibalik. Jangan mentang-mentang ibunya lebih dominan daripada ayahnya. Jadi pendidikan egonya ke ibu. Nanti itu akan ada clash gitu ya. Nah, harusnya nanti si ibu itu akan mendidik yang sosiabilitasnya. Jadi bagaimana dia bersosialisasi, itu kan wilayah keperempuanan gitu ya. Kalau si ayah itu tadi individualisme, ego, itu bagaimana bertahan hidup sebagai itu adalah wilayahnya si ayah. Kemudian ayah juga fungsinya pendidikan untuk keimanan. Jadi masalah-masalah yang krusial tentang iman itu harusnya wilayahnya ayah. Nah, nanti ibu penerjemahnya kepada akhlaknya. Bagaimana akhlaknya supaya baik, dia sejalan. Kalau misalkan iman itu ibarat akar, akhlak itu adalah buahnya. Jadi bagaimana si anak itu bisa terpancar, oh anaknya baik karena memang akarnya baik kayak gitu. Itu ada kerjasama antara ayah dan bunda. Kemudian ayah juga memberikan suplemen pendidik maskulinitas gitu. Jadi kalau misalkan anak laki-laki itu maskulinitasnya itu 75% itu dari ayah. Begitu juga nanti kalau misalkan
anaknya perempuan, ibu lah yang akan menjadi pendidik feminitas gitu ya. Jadi tidak ada lagi nanti apa namanya anak yang kayak sekarang lagi heboh gitu ya, LGBT dan sebagainya kayak gitu. Ketika semuanya berperan, mengambil peran, bertanggung jawab dengan perannya untuk tumbuh kembang anak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dikembangkan dengan diskusi ya, Mas. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rosanti atas materinya. Nah, mungkin kita ada akan tanya jawab ya Bu ya. Ada beberapa chat juga yang masuk ke saya. Cuman kita akan mendahulukan rekan-rekan yang resen duluan. Jadi bisa langsung komunikasi dengan Bu Rosanti terkait pertanyaannya. Boleh Bapak Ibu ya bertanya langsung kepada Bu Rosanti mengenai tumbuh kembang anak. Bisa langsung di resen, nanti bisa kami sambungkan dengan Ibu Rosanti. Jika belum ada, mungkin saya akan tanya deh Bu. Saya kan ini sharing juga ya Bu ya, kan saya juga baru 2 bulan menikah nih Bu. Nah, mungkin nantinya juga akan mempunyai anak. Yang jadi permasalahannya itu kan saya kerja nih Bu ditempatkan di Nusa Tenggara Barat. Nah, istri saya juga nih di Jawa Barat Bu. Jadi kan kita terpisah jauh nih Bu ya, 2 pulau. Nah, nanti ketika saya sudah punya anak, nah di situ kan tadi juga sudah Ibu jelaskan terkait peran bapak atau ibunya masing-masing. Nah, mungkin kendalanya karena kejauhan jarak, jadi tidak bisa langsung merasakan dengan peran saya itu sebagai ayah ke anaknya itu tidak bisa langsung nih Bu secara tatap muka ataupun mengasuhnya, karena kan kita jauh. Nah, itu menurut Ibu gimana Ibu pola pandang Ibu mengenai itu, dan gimana sih Bu tips dan triksnya kalau misalkan memang masalahnya di jarak itu, tapi kita juga tidak lepas dari peran seorang ayah atau ibu untuk mengembangkan anaknya nanti yang menjadi orang yang dewasa dan nurut atau soleh sama orang tuanya gitu Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Faris. Menarik sekali pertanyaannya. Memang ini banyak fenomena yang terjadi ya. Saya akan membagi dua posisi ya. Ada orang tuanya, tapi rasanya tidak ada. Itu ada juga kayak gini ya, bahasa simpelnya. Ada seorang istri yang janda belum waktunya. Masih punya suami, tapi kok rasanya nggak ada kayak gitu. Padahal dia ada di samping kehadiran fisik ada, tapi secara kejiwaan entah kemana gitu, entah ke game atau ke urusan yang lain-lain dan sebagainya. Itu ada. Ada juga orang yang memang jauh, tapi kualitasnya itu dekat. Ada kan ya, saya pernah dengar cerita kisah seorang ustadz, atau yang ini aja deh yang gampang yang kita yang kita semua pahami. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa memiliki anak yang soleh, nurut seperti Nabi Ismail, padahal Nabi Ibrahim itu tidak bersama dengan Nabi Ismail kan? Dia ditinggalkan oleh ibu di Mekah gitu bersama Bunda Hajar. Nabi Ibrahimnya ke Palestina kayak gitu, kemana? Iya, Palestina, dia ke negerinya. Kemudian si anak tapi nurut sama orang tuanya ketika ada perintah untuk disembelih dan sebagainya. Si anak itu anaknya soleh banget gitu. Nabi Ismail, iya, oke. Nah di situ kan juga kita bisa ambil pelajaran bahwa kebersamaan fisik itu tidak langsung atau tidak mesti itu akan bersama secara pemikiran dan hati kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya cerita ada seorang ustadz yang memberikan tips, dia kan juga namanya ustadz mah kan suka keluar kota gitu ya, banyak kemana-kemana, tapi anaknya itu tetap terkait hatinya pada ayahnya. Jadi ya pertama kita bisa memanfaatkan teknologi gitu ya, bisa video callan. Kalau sekarang kan udah mudah ya akses video callan. Terus kemudian doa orang tua kepada anaknya itu
bisa nyetrum banget. Jadi nggak mesti harus apa namanya berdekatan. Walaupun kita nempel sama anak, tapi kitanya pikirannya nggak kemana-mana, anak bisa merasakan loh. Iya, ada kan ya di apa kalau saya belajar di apa namanya penelitian tentang perkembangan anak di YouTube banyak tuh ya anak yang apa namanya anak bayi gitu ya, ada tuh bayi yang bersama ibunya tapi ibunya asik main game, itu si bayi itu akan merasa apa main handphone gitu akan merasa apa namanya akan gelisah gitu, tapi beda ketika diperlakukan ibunya berinteraksi langsung kepada si bayi senang banget kayak gitu. Banyak itu penelitian yang sudah dilakukan terhadap bayi, antara ada orang tuanya secara fisik tapi tidak ada juga maksudnya tadi ya nggak itu bukannya sesuatu yang harus sama ya, kalau bisa sih antara quality time-nya secara fisik dan pikiran itu ada semua kayak gitu ya. Tapi kalaupun tidak ada bisa disiasati dengan doa, dengan teknologi gitu, video call seperti itu Mas Faris. Kalau saran saya sih seperti itu. Terima kasih Bu Rosanti juga membuka pemikiran kita semua ya Bu ya, meskipun jarak itu jauh tapi tidak menghambat untuk kualitas kita kepada keluarga. Itu kan sekarang juga sudah ada teknologi ya Bu ya yang berkembang pesat. Jadi kita juga gampang untuk menunjukkan peran kita sebagai orang tua kepada anaknya. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk ya Bu. Saya akan bacakan satu persatu Bu. Mau nanya. Ya. Dengan Ibu Desi ya Bu? Iya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, saya mau nanya, kan kita misalnya punya anak lebih dari satu, seperti kata Bu Santi tadi bahwa sebelum kita memiliki anak itu kan kita harus belajar. Nah, setiap anak itu kan kita tahu itu pasti beda-beda ya, baik karakter, karena dia misalnya jenis kelaminnya berbeda gitu. Nah, terkadang kan kita bukannya mau beda-bedakan anak ya, misalnya kalau orang tua pasti ke anaknya itu pasti merasa kasih sayangnya itu sama. Tapi terkadang kita kan juga nggak bisa menutup kuping dari perkataan orang bahwa, kok sama anak yang ini begini, sama anak yang itu begitu gitu. Padahal kita memperlakukannya, merasakannya sama gitu. Nah, apa kita kadang-kadang kan suka gini, ngapain sih dengerin orang, tapi kan kita juga kadang-kadang menilai diri kita sendiri benar, tapi belum tentu benar menurut orang gitu. Nah, apa kita juga harus dengerin orang? Itu milahnya gimana? Karena kan emang belajar untuk masing-masing anak itu pun kita kan belajarnya sepanjang hidup memang ya, seperti tadi Bu Santi bilang gitu ya. Nah, itu gimana ya kita cara menyikapinya, ya orang itu bukan cuma keluarga dekat, tapi mungkin tetangga atau siapalah gitu, teman gitu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desi. Ya, ya memang ya kita manusia makhluk sosial, pasti kita juga punya telinga, pasti mendengar. Mau cuek aja sih, mau tutup telinga, tapi tetap aja kedengeran seperti itu ya. Ya namanya orang tua tadi memang nggak ada tuh cerita yang mau dibagi-bagi pilih kasih dan sebagainya gitu. Itu tidak ada niat untuk ke sana. Tapi tetap saja memang yang namanya kecenderungan itu akan terbaca ya. Kita sendiri pun saya itu adalah tiga bersaudara. Saya juga merasa kok kalau misalkan saat ini bapak saya lebih sayang sama siapa, ibu saya lebih sayang sama siapa, kayak gitu. Itu memang naluri lah, nggak apa-apa selama itu memang tidak sesuatu yang anggap aja lah itu rezekinya anak disayangi sama salah satu orang tuanya. Itu kalau misalnya posisi kita sebagai anak. Kalau kata orang tua saya mah ya enggak ada yang beda-bedain. Semua anak sama-sama disayang. Tapi ya udahlah, biarkanlah kayak gitu. Kita terima saja. Terus kemudian kalau misalkan nggak mau dibanding-bandingkan, ya memang setiap anak memang tadi Ibu Desi bilang beda ya karakternya, memang betul itu berbeda. Yakinlah ketika Allah memberikan anak kita 7,
kita pun akan diinstal ilmu parenting 7 orang anak yang berbeda-beda. Itu ikuti saja ininya nalurnya. Kita kan akan baca, kok ini anak ini lebih begini ya daripada si A. Itu kan kita juga dalam hati akan membandingkan, ini lebih enak, ini dia punya kelebihan di sini, dia punya kelebihan anak kedua di sini. Itu kita akan memperlakukannya beda-beda, dan itu perasaan-perasaan itu adalah sebenarnya fitrah yang telah Allah titipkan pada kita untuk bisa membaca, untuk bisa merawat anak-anak itu dengan potensinya masing-masing kayak gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan. Kayak misalkan saya suka berbagi gitu tentang suka ditanya bagaimana cara membuat kurikulum. Nah, kurikulum pendidikan anak gitu supaya optimal untuk bayi sampai balik ya. Kalau balik mah kan mereka sudah bisa bisa dilepas, artinya dilepas, bisa berpikir, udah bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana dengan anak memberikan stimulasi anak pada usia 0 sampai balik kayak gitu? Itu menurut saya kurikulumnya itu nggak bisa itu diseragamkan. Kalau untuk kisi-kisinya sih oke, tapi kalau untuk diseragamkan, jangankan untuk diseragamkan ke seluruh anak, satu anak di rumah pun, misalnya anaknya ada 2 atau ada 3, itu kurikulum yang sama itu belum tentu pas itu untuk anak yang semua anak. Jadi memang kita harus ada pendekatan-pendekatan khusus yang bisa jadi nanti akan dipersepsikan oleh orang lain, dia mah pilih kasih ya, padahal nggak kayak gitu. Ada anak yang dikerasin berhasil, ada anak yang tidak dikerasin malah tambah hancur harga dirinya, nggak pasif kayak gitu. Ada anak yang dilembutin dia berhasil, ada yang dilembutin malah melunjak gitu, malah tambah nggak bisa diatur kayak gitu. Ada. Terus bagaimana kita bisa, ini anak harus diapain nih, dikerasin atau dilembutin? Itu kalau saya ibaratkan itu seperti tahu jelly nggak, agar-agar jelly. Agar-agar jelly itu tiap anak tuh beda-beda tuh kekenyalannya. Kalau kita remas si agar-agar itu, misalkan kita kan yang paling tahu ya, yang bisa ngerasain tuh kulit kita. Kalau misalkan dia itu kenyal, keras, mau ditekan begini pun dia nggak akan hancur. Tapi kalau si jelly-jellynya itu, si jelly itu nggak banyak airnya atau nggak elastis, hancur itu kalau dipegang begini. Kalau misalkan dibiarin nanti bisa licin jatuh ke bawah. Nah, itu seninya itu kita sendiri. Kita yang bisa feelingnya itu kita sendiri. Jadi kalau saya sih menyarankan sama teman-teman itu, kalau misalkan bagaimana kita menyikapi ilmu parenting. Kata yang si A begini, kata pakar si B begini, kembalikan lagi ke diri kita sendiri, hati kita sendiri. Kita yang bisa ngerasain anak-anak kita. Ini anak ini harusnya dikerasin atau dilembutin ya. Saya nggak mengatakan anak yang dikerasin itu jelek. Tidak. Itu tergantung lagi. Bukannya anak yang dimanja terus itu akan baik. Nggak juga. Itu nanti masing-masing kita. Jadi ketika kita menyikapi ilmu parenting yang ada di luaran, kalau saya sih kalau yang saya praktekkan bahwa kondisi ideal teori parenting itu berbeda dengan kondisi yang saya alami di rumah saya dengan anak saya. Saya pun sebagai ibu itu berbeda dengan perlakuan atau teori yang kita baca. Saya berbeda, saya unik, anak saya pun unik. Jadi ketika ada ilmu-ilmu parenting, memang kita wajib ya belajar kayak gitu, wajib. Tapi itu nanti difilter ke diri kita. Ini cocok nggak ya sama saya dan sama anak saya, seperti itu. Jadi tidak melulu kita harus mengikuti. Kalau memang itu tidak bisa, ya sudah, jangan bikin stres. Nanti kalau stres itu nanti ke anak, ke tumbuh kembang anak juga nanti harusnya nggak begini, saya harusnya nggak boleh kasar sama anak, saya harus lembut. Tapi anak ini nggak bisa dilembutin kayak gitu. Ya nggak bisa juga kayak gitu. Kita yang paling tahu kadarnya si anak tuh seperti apa. Masalah orang ngomong kayak gimana,
ya sudah kan kita tidak bisa kita tidak bisa menguasai pikiran orang, kita nggak bisa menguasai pendapat orang. Yang bisa kita yang bisa kita kuasai adalah diri kita, anak kita, seperti itu. Karena yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan orang, kita sebagai orang tuanya. Kalau saya sih ya sudahlah, saya nanti kalau misalkan anak saya kenapa-napa kan saya nanti yang akan bertanggung jawab. Kalau anak saya baik, saya sendiri akan menikmati. Kalau anak saya nanti tumbuh jadi, jangan sampai ya, misalkan tumbuh jadi yang tidak dihendaki gitu, jadi nakal dan sebagainya, itu saya juga nanti yang akan jadi yang akan menerima akibatnya. Jadi ya sudah, tutup mata, tutup telinga, walaupun kedengarannya nggak enak, ya sudahlah, memang konsekuensi seperti itu. Iya Bu Santi, kayak gitu. Kalau saya sih mengevaluasi diri saya itu, saya akhirnya akan nanya ke anak saya, menurut kalian mama sayang nggak sama kalian? Mama beda nggak sayangin kalian sama si ini? Jadi saya mengevaluasi diri saya itu dengan nanya langsung ke anak. Dia merasa nggak saya sayangin dan merasa dibedain nggak sama saudaranya. Paling gitu sih, setelah misalnya capek dengar dari luar-luar, akhirnya saya nanya ke anak saya gitu. Usianya sudah bisa diajak dialog ya, Bunda ya? Kalau yang terakhir anak saya kan berkebutuhan khusus Bu, itu yang saya agak mau nanya ke dia itu yang agak susahnya. Kalau yang dua kakaknya sih saya udah bisa interaksinya, mereka udah ngerti gitu ya. Yang si bungsu yang agak gitu. Ini Makasih Bu tantangan Santi. emosi. Nggak apa-apa. Yakinlah untuk wanita itu ada dosa yang hanya bisa diampuni dengan berlelah-lelah dalam pengasuhan di rumah. Itu untuk motivasi semangat saya ketika gitu. Ini anak laki-laki saya itu Masya Allah ininya kinestetiknya minta ampun gitu, soalnya udah nggak bisa diem, terus nanti jatuh, sayanya jadi spot jantung juga. Kalau dibiarin resiko, bahaya, dilarang, takut nanti kepercayaan dirinya hancur juga, dikit-dikit nggak boleh, kayak gitu. Nggak mau ditahan marah juga, akhirnya marah juga. Katanya kan teori parenting nggak boleh marah-marah, tapi kan nggak bisa juga. Ya sudahlah, saya kembalikan kepada feeling saya sendiri. Saya kalau saya sih punya pikiran gini, anak itu kan tahu ya perasaan kita, pikiran kita. Ketika kita mencintai dia secara tulus, dia akan merasa. Jadi walaupun coba deh anak kita sendiri lah sebagai anak yang dimarahin sama ibunya, walaupun dimarahin sampai dia marah-marah, nangis segala macam, nanti dalam waktu nggak sampai sejam, berapa menit, nanti dia akan minta peluk, minta maaf dan sebagainya. Itu kayaknya nggak punya rasa sakit hati ya anak ya. Itu karena apa? Karena anak tuh paham, anak tuh tahu, bisa ngerasain bahwa marahnya ibu, marahnya orang tua itu enggak sebenarnya marah atau membenci dia, tidak. Dia tahu, dia paham bahwa orang tuanya tuh sayang sama dia, cinta sama dia. Jadi ketika hati kita udah diberikan ke anak, nanti itu akan sampai ke anak. Jadi itulah kenapa anak tuh kok kayaknya mudah banget ya maafin ibunya ya gitu. Walaupun udah diomeli. Kadang kalau hilang gitu sampai ya seperti itu. Jadi itulah ketika hati kita udah diberikan ke anak, nanti anak juga akan menerima hati kita. Jadi ya it's okay lah, kata saya sih itu dinamika kita mengasuh anak ya. Tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi jangan sampai, aduh saya tuh orang tua yang payah, saya nggak bisa ngurus anak. Jangan distandarkan dengan teori-teori parenting yang bikin kita jadi tambah stres. Itu kembalikan lagi kepada kita sendiri, kita yang bisa memfilter bahwa saya tuh unik, anak saya juga unik, saya tuh harusnya kayak gimana. Pokoknya anak saya adalah tanggung jawab saya yang akan dimintai pertanggungjawaban, bukan orang lain. Itu saja sih yang buat saya apapun yang terjadi, kan kita juga nggak baik-baik saja ya, kita juga nggak sempurna, seperti itu Bu. Makasih Bu Santi ilmunya. Semangat Bu Desi. Kita ya. berjuang ya. Makasih.
Terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya, cukup seru ya Bu ya, karena juga saya juga membuka wawasan saya juga menjadi seorang ibu itu seperti apa. Nah, peran seorang ayah juga harus sangat penting untuk mensupport ibunya kan, untuk mengembangkan anaknya, mengasuh anaknya juga. Hanya masih banyak hal-hal yang para suami di luar sana yang harus mensupport istrinya untuk apa untuk mengasuh anaknya Bu ya, intinya seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa juga yang sudah masuk pertanyaan nih Bu, menyangkut pertanyaan tadi Bu Desi, apakah berpengaruh Bu usia, jangka waktu usia anak dan jumlah anak, itu tuh pengaruh nggak sih Bu untuk kita sebagai orang tua dalam mengasuhnya untuk ya mengembangkan, potensi-potensi yang anak kita miliki gitu? Sudah? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau ditanya ada pengaruhnya atau tidak, ya kemungkinan sih ada ya, bisa ada bisa enggak, tapi kemungkinan memang ada. Jarak yang dekat, bagaimana kita bisa mengoptimalkan tumbuh kembang mereka secara optimal kayak gitu. Tapi bukan artinya jarak dekat itu salah, yaitu kan kita itu takdir ya, jangan sampai ada bilang ya ini anak kebobolan lah, kesundulan lah, apa segala macam. Itu kan memang apa rezeki ya yang harusnya kita syukuri kayak gitu. Ketika Allah mengizinkan kita memiliki anak yang berdekatan, itu kan atas izin Allah ya. Yaitu Allah pun akan menginstal kemampuan kita untuk mendidik anak dengan jarak yang dekat. Yakinlah itu dulu, yakin dulu. Jangan dibesarin repotnya gimana. Pasti repot, pasti. Saya nggak bilang, itu biasa aja, jangan yang muluk-muluk gitu. Idealnya begini, enggak, memang repot. Saya punya anak satu pun luar biasa gitu. Ketika saya mau optimal, mau mau mencurahkan idealitasan saya, stres saya baru satu, belum dua dan jaraknya dekat. Itu masya Allah itu saya yakin ini memang itu bukan perjuangan yang biasa-biasa saja. Itu luar biasa dan balasannya pun luar biasa, balasannya surga. Semangat ya Bunda ya. Ini juga bisa ada kaitannya sama suami. Bagaimana menjaga kestabilan emosi ibu dengan peran suami yang memberikan perhatian, membantu apa yang bisa dibantu gitu, pekerjaan rumah misalkan. Kalau misalkan dia nggak bisa secara fisik ya sewalah khadimah atau ART kayak gitu ya. Itu kan juga meringankan ibu yang capek, ibu yang ngantuk itu sangat rentan emosian kayak gitu, dan itu nanti efeknya ke anak kayak gitu. Jadi peran suami sekali lagi suami istri itu memang berperan, hubungan harmonisnya tuh harus memang benar-benar dijalankan kedua peran ini. Jadi bukan itu tanggung jawabnya ibu di rumah, terus suaminya cukup untuk cari nafkah aja. Hei, jangan begitu. Yang namanya kewajiban itu nggak hanya satu. Ibu juga kewajibannya bukan cuma ngelahirin aja. Ibu juga berkewajiban untuk menyusui, mengasuh. Bapak juga bukan cuma urusannya untuk mencari nafkah, tapi untuk memberikan yang lain-lain. Kewajibannya itu banyak. Kita bukan punya kewajiban satu aja, tapi banyak. Bagaimana jangan sampai yang namanya kewajiban itu dilimpahkan semua ke ibu. Stres lah ibu. Belum udah gitu ada lagi ibu yang harus bekerja juga. Wah, itu lumayan, itu luar biasa gitu. Jadi saling berempati lah gitu. Ibu pun nanti berempati dengan suami. Oh iya, suami saya lagi kerja, saya juga harus mensupport dia biar dia tenang, bisa kayak gitu. Dan si suami juga jangan mentang-mentang dia yang memberikan rezeki. Jangan salah, itu rezekinya itu bukan dari dia, bukan dari suami, tapi dari Allah yang dititipkan melalui suami. Rezekinya anak, rezekinya istri itu melalui suami. Atau kalau misalkan istrinya yang bekerja pun ya udah, jadi masing-masing yang namanya kewajiban mendidik anak atau mengasuh anak itu adalah kewajiban utama suami dan istri, bukan sekolah atau guru. Karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak itu bukan guru, bukan sekolah, tapi orang tuanya.
apapun yang dilakukan selama di dunia ini, mau bekerja atau segala macam, itu tetap akan kembali ke kitanya sebagai orang tua. Yaitu pintar-pintar kita aja bagaimana bisa menjalankan semua peran publik atau peran domestik. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasanya. Ini juga menyangkut yang pertanyaan di awal Bu. Kalau misalkan kita sebagai orang tua ini kan dalam satu keluarga tuh dekat Bu sama anaknya. Cuma karena masing-masing bekerja, jadi pulangnya overtime tuh Bu, bisa pulangnya malam si ayah atau ibunya. Nah itu gimana sih Bu biar ngejaga kualitas kita dengan anak kita, sedangkan kita kondisinya seperti itu dekat tapi waktunya yang sedikit seperti itu Bu. Kualitas sama kuantitas itu kalau misalkan memang harus memilih, ya lebih baik kualitasnya daripada kuantitas. Saya jangan salah ya, ibu tidak bekerja itu baik. Belum tentu. Ibu bekerja, ibu di rumah tapi tidak ada hatinya untuk anak, sibuk dengan misalkan dengan urusan rumah sendiri. Urusan rumah tuh nggak ada selesainya ya, pekerjaan rumah tuh nggak ada selesainya. Belum lagi kalau misalkan ibunya itu sosialita, sering bergaul keluar sama teman-temannya, padahal kan dia tidak bekerja. Itu mendingan bekerja, dapat gaji ketahuan daripada kayak gitu. Artinya dia ada di rumah tapi anaknya tidak dekat dengan dia karena dia sibuk sendiri. Itu satu. Terus saya punya teman juga bekerja. Saya tidak mengatakan pro atau kontra dengan ibu bekerja ya, itu masalah pilihan masing-masing. Itu juga kita nggak ada wilayah untuk menjustis orang rumah tangganya harus bekerja, ibu harus bekerja, enggak. Saya punya teman juga bekerja, dia itu luar biasa menurut saya. Jadi dia tuh pagi sebelum berangkat kerja semua dia udah siapkan sarapannya apa segala macam. Dia itu naik kereta ya, naik kereta. Jadi pagi-pagi tuh harus berangkat. Dia tuh bangun lebih awal untuk menyiapkan semuanya. Terus dia bekerja. Kan artinya dia sudah menjalankan kewajibannya. Kemudian di kantor pun dia juga tetap intens berhubungan sama memastikan anaknya sekolah, anaknya sudah sarapan dan sebagainya gitulah, seperti itu. Dan hubungannya dekat dengan anaknya. Hubungannya dekat. Ibu itu dekat banget sama anaknya. Ketika weekend itu juga benar-benar dia bilang kalau misalkan weekend menghubungi dia, jangan harap dibalas atau handphone tuh di tangan dia. Enggak, dia memang benar-benar membayar waktunya dia bekerja di weekend itu, benar-benar dia hadir secara utuh untuk anak dan keluarganya seperti itu. Dan itu kualitasnya jadi bagus walaupun tadi ya kuantitas kebersamaannya itu kurang seperti itu. Tadi kembali lagi yang tadi kasus yang pertama, jangan dibilang anak ibu di rumah itu baik. Enggak juga, kalau misalkan ibunya juga ya tadi sibuk sendiri, ya enggak dapat juga. Itu kembali lagi ke bagaimana kita tadi ya menjalankan peran kita itu secara optimal. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Bu. Yang penting kualitasnya ya Bu ya, kita harus tekankan daripada kuantitasnya. Karena percuma kuantitasnya banyak tapi kualitasnya yang sedikit, seperti itu. Baik Bu, ini juga menyangkut yang tadi Bu. Nah, bagaimana sih Bu kalau kita menyampaikan sesuatu yang salah kepada anak kita? Karena kan yang salah itu tidak boleh dilakukan, dan bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan rasa kasih sayang kita baik agar selalu tertanam hal baik nih buat anak Bu, karena kan yang salah benar itu kan mungkin anak yang kecil masih belum tahu nih ada yang salah yang benar. Nah, kita cara untuk memberitahu itu seperti apa gitu. Usia berapa anaknya, Mas? Kalau di sini sih tidak disebutkan Bu untuk usianya, cuman pertanyaan seperti itu Bu. Oke, kalau untuk anak yang sudah bisa diajak diskusi berpikir gitu ya, kayak anak yang sudah SD lah gitu, kelas 6, itu kan sudah bisa diajak diskusi berpikir lah, walaupun masih sederhana, itu bisa diajak komunikasi secara jujur.
bahwa yang dia lakukan itu salah. Kita sudah bisa mengajak alur berpikirnya itu konsekuensi tentang konsekuensi. Ketika dia melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Itu bisa diajak ya, bisa diajak berpikir ke arah sana. Tapi misalkan mereka nggak mau sekolah kayak gitu ya, nggak mau sekolah. Nanti kita bisa kasih gambaran kenapa kalau misalkan nggak sekolah, nanti efeknya apa. Kan kita juga udah bisa memberikan gambaran ke mereka dan mereka bisa mencerna. Itu kalau misalkan anaknya sudah bisa diajak diskusi atau tukar pikiran. Tapi kalau untuk anak anak masih balita yang belum bisa yang akalnya juga belum sempurna kayak gitu ya, yang belum balik, mereka itu belum tahu yang mereka lakukan itu bahaya atau salah, itu mereka tidak tahu. Jadi kita beritahu dengan apa, kalau saya dulu di dosen saya dulu pernah bilang gini, kalau bayi ya, ini untuk mengasuh bayi balita seperti itu, kita harus ekspresif. Artinya nggak hanya nada bicaranya saja yang tinggi, itu jangan, kalau bisa ekspresi wajahnya, jangan datar. Kalau misalkan anak melakukan sesuatu yang benar, itu kita berikan wajah yang ceria, pelukan, pujian. Oh, itu berarti itu benar gitu kan. Itu nanti anak kita belum tahu konsep benar dan salah, untuk balita itu belum tahu. Kemudian ketika dia salah, kita juga harus menunjukkan ekspresi wajah tidak suka, dikasih tahu bahwa itu salah dan nggak misalkan tidak disayang apa kayak gitu. Itu nanti anak akan mengasah bahwa itu tuh salah kayak gitu. Sebenarnya tadi yang saya kembali lagi yang saya singgung di awal, anak itu bawa fitrah baik. Memang sudah baik, anak lahir tuh baik. Anak yang baru lahir itu baik. Kenapa dia bisa rusak, bisa nakal dan sebagainya? Karena memang pola asuhnya, lingkungannya, pendidikannya seperti itu yang mencederai fitrahnya. Jadi ketika dia tadi kan udah baik, kita tinggal pelihara aja sebenarnya. Kita tinggal pelihara kebaikan anak yang baru lahir itu sampai dia bisa mengakses ke akalnya bahwa oh ya ini benar, ini baik, ini salah kayak gitu. Nanti kan ketika dia sudah sempurna ya akalnya di usia balik seperti itu. Jadi ekspresif gitu kalau untuk mengasuh balita yang belum bisa berpikir. Kalau memang salah ya disalahin dengan wajah yang ya salah kayak gitu, nggak suka. Tapi kalau memang dia baik gitu, pintar, kita kasih pujian, kita kasih pelukan, kita kasih senyum sebagainya. Nanti dia akan tahu. Anak tahu kok kalau misalkan dia merasa salah, dia akan diem. Anak saya 4 tahun itu kalau misalkan dia melakukan kesalahan, numpahin apa gitu ya makanan, dia udah tahu, dia tuh tahu salah, langsung diem gitu. Walaupun saya belum bereaksi, belum marah, belum apa, dia udah langsung tahu bahwa ya, dia udah punya sinyal gitu. Oh ini kayaknya saya salah deh. Jadi diem, nyelendot gitu, deket-deketin, udah langsung tahu nggak? Saya tinggal bilang kenapa, tahu nggak itu benar nggak kalau kayak gitu? Jadi akhirnya iya, walaupun dia nggak minta maaf, dia ini kan dia belum tahu, tapi dia udah merasa bahwa itu salah kayak gitu. Oke, baik Bu, menarik sekali atas jawabannya. Ini cukup menarik juga nih Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih kalau kita menumbuh kembangkan anak dengan kakek neneknya nih Bu? Karena si orang tuanya ini berada di kota yang berbeda bekerjanya. Ini mungkin agak rumit juga nih Bu untuk pertanyaannya seperti itu. Iya, perbedaan pola asuh ya berarti ya. Jadi kita maunya yang zaman kita dengan orang tua kita tuh kan memang berbeda ya. Orang tua kita murni mengasuh kita itu karena dulu dia dibesarkan dengan cara itu, kemudian kita dibesarkan dengan cara orang tua kita atau nenek anak kita itu perlakukan kita sebagaimana mereka dulu diperlakukan sama orang tuanya. Tapi kan kita ibu-ibu milenial zaman sekarang yang dimana informasi parenting tuh dimana saja asal mau belajar kayak gitu kan. Oh ini nggak bener nih, harusnya nggak begini, nggak begitu.
dan itu akan bersinggungan dengan pola pikir kakek neneknya, itu akan jadi ini juga memang masalah gitu, friksi gitu ya. Sebenarnya kembali lagi ke konsep fitrah kayak gitu. Di mana fitrah itu ada namanya fitrah bukan ke ayah ibuan aja, tapi fitrah keluarga, di mana otoritas, walaupun dia nenek atau orang tua kita, ketika kita sudah berumah tangga, kita punya otoritas terhadap anak kita. Jadi nggak bisa lagi itu orang lain, meskipun itu neneknya sendiri mengintimidasi atau bukan mengintimidasi, memasuki wilayah otoritas kita. Jadi kalau misalkan sebagai perempuan gitu ya, perempuan itu ketika kita punya anak perempuan, ketika dia sudah menikah, udah selesai tanggung jawab kita, beralihlah kepada suami. Nah, si suami nantilah yang akan yang bertanggung jawab pada kita sebagai anak perempuannya. Ketika misalkan orang tua, ada kan ya kisahnya orang tuanya meninggal dan si istri itu suami istri dan suami ini mau berjihad, dan sebelum berjihad suami pesan sama istrinya bahwa dia tidak boleh keluar rumah. Si istri ini taat sama suaminya. Kemudian datanglah berita bahwa orang tuanya si istri itu meninggal, dan si istri itu diharapkan datang kepada orang tuanya. Tapi dia tidak datang karena menghormati pesan si suami tadi. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, beruntunglah si ibu karena memiliki anak yang soleha. Artinya apa? Walaupun itu orang tua itu nggak bisa seharusnya mengintervensi pola asuh cucunya gitu. Karena itu kan anaknya suami istri itu gitu. Nggak ada yang bisa ikut campur terhadap pola asuh, harusnya seperti itu. Jadi kembali lagi ke ke fitrah keluarga, bahwa ada otoritas tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk nenek kakeknya, seperti itu. Terus gimana caranya? Ya, kita harus baik-baik. Gimana juga orang tua itu adalah yang harus kita hormati, kayak gitu ya. Baik-baiklah kita berkomunikasi dengan mereka, komunikasi deket-deketin gitu, dengan personal touch yang baik lah. Kita yang paling tahu ya orang tuanya kayak gimana. Kalau misalkan dia suka hadiah-hadiah atau segala macam, nanti dari situ ketika dapat hati orang tua baru kita masukin passing leading gitulah ya, deket-deketin. Oke, udah klik, Bu, Pak, kita tuh maunya anak itu digini-giniin, jangan begini begitu. Seperti itu. Jadi pintar-pintar kita berkomunikasi, menyampaikan sesuatu kepada kakek neneknya supaya dia juga beliau juga tidak tersinggung kayak gitu. Baik Bu, ini juga menyangkut dengan kakek neneknya nih Bu. Kalau misalkan nih Bu, anak kita berumur 2 tahun. Nah, itu malah lebih dekat dengan nenek atau kakeknya ataupun saudara kita, sedangkan dengan kita sebagai ibu atau ayahnya malah kurang dekat sama kita Bu, baik itu dari segi kita mengajak main atau mengajak makan bersama, malah dekatnya sama nenek atau orang lain atau saudara kita. Itu gimana ya Bu ya, kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa mengembalikan itu semua biar anak kita lebih dekat kepada orang tuanya gitu. Setiap kita ya, siapapun termasuk anak kecil, akan lebih memilih pada seseorang yang baik kayak gitu ya. Anak saya pun sama neneknya itu sayang banget, maksudnya deket banget. Karena apa? Karena apapun yang dimauin anak saya akan diberikan. Minta es krim dibeliin. Kalau sama saya kan juga saya punya pertimbangan tertentu. Kalau misalnya lagi pilek jangan dulu kayak gitu. Ini semuanya dikasih. Kan akhirnya anak akan lebih ini ya. Apalagi usia 2 tahun akan lebih memilih seseorang yang baik, tanda kutip ya, yang menuruti apa yang dia mau. Jadi itu wajar aja. Itu pertama wajar, nggak usah khawatir. Apalagi kalau sama nenek kakeknya ya aman lah kayak gitu ya. Baik, masalah kedekatan nanti bagaimana kita bisa mengambil hati anak lagi, ya bagaimana kita berinteraksi mengambil hati anaknya kayak gitu. Dengan kalau saya sih biasanya
suka kalau tiap malam itu suka saya berdoa di telinganya dia gitu, masih di dekat dia, doain yang baik-baik, sembari dielus-elus kayak gitu, berdoa biar dia didengar apa yang saya doakan, dicium, dipeluk kayak gitu, terus aja kayak gitu. Nanti ya itu getaran-getaran itu nanti akan masuk kok ke dalam hati anak. Kalau masalah deket karena ya tadi ya anak 2 tahun kan belum paham ya, dia pasti akan ini loh, memilih seseorang yang yang lebih baik, yang bisa menuruti apa yang dia mau kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Nanti bukti kita bisa ngetesnya gimana? Ketika misalkan saya tuh termasuk ibu yang galak atau tegas kayak gitu ya. Ketika saya tidak mau, nanti anak akan misalkan main ke rumah neneknya. Main ke rumah neneknya. Diajak pulang nggak mau. Ya sudah, Umi pulang ya. Dia galau tuh. Satu sisi dia pengen sama neneknya, satu sisi lagi dia nggak mau saya pergi. Akhirnya dia ikut saya. Saya cuekin gitu. Saya pengen tahu coba bagaimana dia menilai saya yang kayaknya banyak aturannya, akhirnya tuh akan ikut ke saya gitu. Nah itu artinya saya masih ada lah gitu di hati anak, walaupun menurut dia neneknya itu lebih baik karena yaitu semua apapun yang dia mau tuh dikasih, karena memang nenek itu katanya sih dulu belum puas gitu memberikan sesuatu kepada kita, akhirnya nanti di kompensasinya ke cucu gitu. Apapun yang cucu mau dikasih, semua diturutin, semua seperti itu. Jadi cara ngujinya gitu aja. Nih saya sama neneknya nih mana yang lebih kuat nih? Saya pergi mau pulang, saya nggak mau pulang. Ya udah ada di sini saja sama nenek gitu. Dia bingung. Akhirnya dia ikut saya juga. Berarti saya menang. Artinya adalah gitu saya di dalam hati anak. Gitu, Bunda. Oke, baik Bu, sangat menarik Bu untuk jawabannya. Nah, ini mungkin juga bisa jadi gini Bu, kalau misalkan pola asuh kita sebagai orang tua mungkin dulu pernah kurang baik nih kepada anak kita. Cuman nah, gimana sih Bu biar kita mengubah pola itu yang sebelumnya kurang baik menjadi baik agar nantinya anak itu bisa lebih dekat ke kita dan nanti bakal adanya mental-mental yang tangguh dan mandiri untuk anak kita ketika beranjak dewasa seperti itu, Bu. Oh, dulu kita mendapat perlakuan pola asuhnya kurang menyenangkan gitu ya. Bagaimana supaya tidak terulang lagi ke anak ya gitu ya. Ya pertama, ketika kita paham, kita tahu ilmunya, kita terima dulu, maafkan orang tua. Mungkin orang tua kita dulu memperlakukan kita tidak baik karena ketidaktahuan mereka. Yakinlah kalau menurut saya itu nggak ada ya orang toxic parenting kayak gitu ya, karena ya setiap orang tua itu pasti sayang sama anaknya, pasti ingin yang terbaik sama anaknya, cuman karena ketidaktahuan ilmunya jadi akhirnya memaksa, mengintimidasi sampai melukai mentalnya anak kayak gitu, malah anak jadi down. Itu yang kata orang toxic parenting kayak gitu. Sebenarnya kembali lagi kalau misalkan orang tuanya ditanya langsung pun sebenarnya nggak mau kayak begitu, karena memang ketidaktahuan ilmunya mereka. Terus gimana dengan kita saat ini? Ketika kita tahu ilmu parenting, kita tahu harusnya seperti apa, pertama kita maafkan. Namanya orang tua nggak usah balas dendam kayak gitu ya. Artinya ya sudah, itu nasib kita, takdir kita. Kita dibesarkan dengan ketidakidealan pengasuhan dari orang tua, kita maafkan, kemudian kita putus mata rantainya, kita healing. Oh iya, saya dulu diperlakukan tidak baik dan saya tidak ingin anak saya merasakan apa yang saya rasakan. Anak saya harus lebih baik lagi. Nah itu kita perlu belajar memang untuk mengobati luka pengasuhan seperti itu ya, untuk merilis emosi yang kalau mungkin dulu
sedikit-sedikit mendapat kekerasan dari orang tua, terus nanti kita tularkan ke anak, ya jangan sampai. Karena kan kita udah tahu ilmunya. Kalau kita udah tahu ilmunya tapi kita masih lakukan, buat apa kan kayak gitu kan? Nah, gimana kalau misalkan mencegah spontanitas? Kita nanti ada terapinya. Ketika kita marah itu saat apa? Itu ditulis dulu tuh. Ketika saya misalkan lapar, saya itu ngantuk, saya itu capek. Nah, itu hati-hati. Kalau misalnya kita udah tahu tuh, kita akan marah di ketiga kondisi itu misalkan. Ya udah, jadi kalau misalkan, aduh saya lapar nih, aduh nanti saya bisa marah nih. Ya udah, stop, sebelum marah itu makan dulu lah apa gitu. Saya ngantuk nih, udah tidur dulu, titipin dulu anaknya sama suami atau apa kayak gitu ya, kita bisa siasati. Karena nanti kalau misalkan saya kekurangan itu, kebutuhan saya itu misalkan saya ngantuk, saya lapar, saya capek, itu nanti akan mudah tersulut gitu. Kalau misalkan apalagi masih punya anaknya balita yang ada aja kerjaan yang bikin kita bertanduk kayak gitu. Diam-diam nanti dia bikin apa, jatuh, apalah kayak gitu. Jadi kita kenali dulu kapan kita tersulut emosi karena luka pengasuhan kayak gitu deh. Dan luka pengasuhan itu pertama ya tadi kita kenali, kita maafkan orang tua kita karena kita tidak tahu mereka tuh tidak punya ilmunya ketika mengasuh kita. Seperti itu. Panjang sih sebenarnya ini semoga nggak puas ya, karena memang ini ada terapinya untuk orang-orang yang punya luka pengasuhan yang dalam yang diterima dari kedua orang tuanya. Gitu. Berarti ada ada teknik sama ilmu sendiri ya Bu ya, untuk misalkan anak kita merasa seperti itu kepada kita juga mungkin itu yang harus kita masukkan tuh anak kita berarti ya Bu ya, terkait teknik-teknik yang Ibu tadi barusan jelaskan itu Bu. Gimana Mas? Ulangi tolong. Anak kita yang rasa seperti itu Bu kepada kita. Nah, mungkin kita sebagai orang tuanya juga memberikan terapi itu mungkin yang mengikutkan terapi tersebut pada anak kita biar tidak terulang kembali gitu. Yang namanya parenting itu ada teman saya ketika saya sharing itu pernah ada yang nanya gini, kok orang tuanya terus sih yang diharuskan begini, harus begitu, kan sebenarnya anaknya yang bikin ulah, kan anaknya yang nggak itu. Namanya juga parenting itu bahasa Inggris kan, bahasa Indonesianya parent itu apa? Orang tua. Ya memang objeknya orang tua. Orang tuanya yang harus dibina kayak gitu. Nanti ketika orang tuanya baik, fitrah orang tuanya baik, nanti anak yang akan mendapatkan hasilnya itu nanti di anak gitu. Jadi yang namanya parenting ya memang usahanya orang tua, parent bukannya childing, bukannya anak gitu. Jadi ya kembali lagi memang kitanya sebagai orang tua bagaimana memutus mata rantai pengasuhan yang kita dulu mungkin terima yang tidak menyenangkan ke anak. Itu tadi kita menyadari dulu, kita aware dulu terhadap diri kita, nih saya tuh punya potensi nih. Saya punya potensi marah atau memperlakukan yang orang tua saya lakukan kepada saya yang mungkin menyakiti main fisik dan sebagainya. Dan saya tidak mau kejadian kepada anak, kita terima dulu. Saya adalah korban pengasuhan, kalau kata istilah sekarang mah toksik gitu ya. Kemudian kenali kapan saya marah itu pada anak. Ya bisa karena ketika saya lapar atau saya ngantuk atau saya capek atau dan banyak ya ketika itunya saya marah dengan suami, itu juga nanti ke anak juga, imbasnya ke anak. Jadi kita kenali dulu alert di tubuh kita tuh, kita harus oh iya saya itu lagi kesal sama suami, saya harus apa nih, bisa me time dulu lah atau apalah, menjauh gitu dari anak. Jangan sampai nanti anak itu nanti akan jadi korbannya kita gitu, korban karena kita emosi. Sebenarnya kan anak nggak kenapa-napa ya, ya memang anak kayak begitu, tapi kan kadang-kadang kitanya juga ketika kita emosinya nggak stabil, ya kena marah juga gitu anaknya. Kenali dulu, kemudian kita healing dengan apa, misalkan dengan me time, atau misalkan yang suka nulisnya nulis, yang suka, ya apalah kita yang paling tahu
Atau ada juga teman yang kalau lagi marah itu kerja sampai capek biar ngantuk tidur gitu. Ada yang suka nulis. Ya masing-masing kita harus, yang namanya emosi itu harus dirilis, kita harus dikeluarkan. Tapi bagaimana cara mengeluarkannya itu dengan cara yang aman, tidak dengan marah-marah ke anak kayak gitu. Harus dikeluarkan, emosi itu harus dikeluarkan. Kalau enggak juga nanti jadi sakit kepada tubuh kita nanti. Jangan dipendam. Emosi itu harus dikeluarkan, emosi negatif ya, kita harus salurkan. Tapi salurkanlah kepada hal-hal yang aman. Ya, gitu. Oke, baik Bu. Kalau misalkan ini terlanjur nih Bu, kita mungkin ibunya sudah marah-marah kepada suaminya dan di situ ada anaknya, nah Bu. Nah itu Bu. Nah itu gimana sih Bu? Terus kan nanti pasti anak itu akan bertanya-tanya, apalagi kalau misalkan anak kita sebagai critical thinking nih Bu. Oh, Ibu kenapa marah? Terus ada apa sebenarnya dengan ayah? Terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi penasaran untuk anak itu sehingga mereka selalu bertanya dan kepada kita sampai dia puas. Karena kan kadang pula ketika jawaban kita tidak bisa dipuaskan oleh anak kita kan pasti nanya terus. Nah, dan mungkin juga kita sebagai orang tua bisa menjawab ngasal nih Bu, agar anak itu tidak nanya lagi ke kita. Nah, itu seperti apa nih Bu tanggapannya nih Bu? Kalau misalkan anak itu kan pertama sebisa mungkin ketika kita berselisih dengan suami, sebisa mungkin anak tidak tahu. Jadi biar dia melihat sosok ibu bapaknya itu sosok yang harmonis. Itu penting banget buat dia. Biar dia juga nggak ketika kita juga ya, kita punya orang tua suruh milih ayah atau ibu, kita nggak akan bisa memilih kan. Seperti itu. Jadi pertama itu usahakan jangan sampai kita marah atau berkelahi, berselisih di depan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mungkin terlanjur tahu kayak gitu ya, anaknya usia berapa dulu. Kalau memang usianya anaknya sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa itu, kita bisa bisa ambil pelajaran, bisa ambil hikmahnya. Kenapa Bunda berantem berselisih dengan ayah? Ini begini. Nanti kan anak akan menilai. Bisa jadi nanti kalau memang anaknya itu anak bisa jadi memberikan opininya, pendapatnya. Umi tuh harusnya sabar, ayah tuh harusnya begini. Bisa jadi penengah juga akhirnya nanti kalau memang anaknya udah bisa diajak berpikir. Dan kita kalau misalnya anaknya sudah remaja, udah balik kayak gitu, peran orang tua itu sebagai fasilitator, maksudnya coaching aja, teman sahabat gitu. Nanti anaknya juga nanti akan dipercaya, merasa dipercaya sama orang tuanya. Mereka juga akan nggak pingin kan orang tuanya berantem. Mereka akan memberikan saran-saran supaya orang tuanya utuh. Itu kalau anaknya sudah sudah balik. Gimana kalau anaknya masih kecil? Yaitu tadi, kalau bisa sih jangan berantem di depan anak. Nanti anak juga bisa dikasih pengertian gitu, dipeluk, disayang. Kalau untuk anak balita mah mereka tuh tangki cintanya dulu dipenuhi. Makanya untuk anak usia golden age itu 0 sampai 6 tahun, itu yang utama itu selain yang tadi kognitif, motorik dan sebagainya, tumbuh kembangnya, pertama kali yang utama itu penuhi tangki cintanya. Ambil hati anaknya. Bonding attachment-nya itu harus dipertebal, harus dipegang itu hati. Ketika hati anak kita pegang saat usia golden age-nya itu tadi, nanti ketika misalkan mereka dewasa menemui hal-hal yang tidak kita inginkan, itu akan lebih mudah karena kita sudah ada di hatinya anak. Tapi kalau kita lagi anak masih golden age, kita nggak ada di hatinya anak sudah mulai remaja, itu hatinya nanti ketika kita ketuk tuh akan sulit. Kalaupun dibuka dengan effort yang besar kayak gitu, mereka sudah punya dunianya sendiri. Kalau misalkan masih balita, kita bisa masuk kapan saja. Itu pintu hatinya anak tuh terbuka lebar pada saat anak balita. Ketika sudah remaja ya akan sulit untuk mengetuk dan menempati hatinya. Makanya di usia-usia golden age tadi, gimana caranya sebelum itu kita menstimulasi masalah kognitifnya, motorik kasar halusnya, emosinya dan sebagainya,
raih dulu hatinya. Pegang dulu, kita masuk di dalam hatinya anak. Ketika bonding attachment-nya kita berhasil, itu modal banget. Apapun teori parenting, apapun, kalau misalkan anaknya nggak ada keterikatan hati sama orang tuanya, akan sulit mental. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu, sangat luar biasa jawabannya, dan karena keterbatasan waktu ya Bu ya, namun pertanyaan masih banyak. Nah, sebelum kita tutup Bu, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa merangkum juga. Sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sama sih Bu, kurang lebih untuk pertanyaannya. Cuma ada satu pertanyaan nih Bu, kalau misalkan kita sebagai orang tua sudah mengalami keretakan nih Bu, keretakan dalam hubungan berkeluarga, itu gimana sih Bu untuk menyampaikan ke anak kita terkait kondisi tersebut. Nah, apalagi kalau misalkan nantinya menjadi single parent, itu kita bagaimana ya Bu untuk mengembangkan anak kita, sedangkan kita hanya sendiri, seperti itu Bu. Ketika kita sudah retak kayak gitu, kalau memang memungkinkan untuk kembali, ya kembalilah. Tapi kalau memang udah tidak memungkinkan, ya udah nggak usah dipaksa lagi. Artinya saya sih, kalau saya berpatokan bahwa kita semua, siapapun kita itu berhak bahagia. Kita berhak bahagia. Kalau memang di pernikahan itu tidak kita temukan kebahagiaan, ya untuk apa? Hidup kita tuh kan singkat ya, hidup kita singkat. Tapi kan bahagia itu bukan cuma masalah senang. Bahagia itu bukan senang ya. Bahagia itu urusan kerjaannya hati. Senang itu bisa fisik. Misalkan senang rumahnya mewah, mobilnya mewah, itu senang. Bisa jalan-jalan, itu senang. Tapi belum tentu bahagia. Bahagia itu urusan hati kayak gitu. Dan nanti ditanya sama hatinya, menemukan bahagia nggak di dalam rumah tangganya. Ketika memang tidak bahagia, ya sudah, berpisahlah dengan baik-baik dan mohon supaya diberikan jodoh dengan seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan pada kita. Nah, itu kalau misalkan anak udah terlanjur retak seperti itu, balik lagi, anaknya ini sudah bisa diajak berpikir atau belum, masih balita atau enggak. Kalau misalkan udah remaja, ya bisa diajak diskusi. Kalau misalkan memang masih kecil, ya sudah, kita berikan porsi yang lebih supaya anak itu, kalau misalkan dalam Islam sih, anak belum balik itu milik ibunya ya, ibunya yang mengasuh. Itu nanti ke ibu. Tapi walaupun diasuh sama ibu, sosok ayah itu harus tetap ada. Walaupun misalkan ayahnya itu, kalau misalkan nggak ada, ayahnya udah nggak tanggung jawab misalkan kayak gitu ya, itu bisa digantikan dengan pamannya atau kakeknya. Pokoknya ada sosok laki-laki yang bisa kayak tadi, yang suplai maskulinitas, misalkan kalau anaknya laki-laki kayak gitu tuh, peran si ayah itu bisa didapatkan sama anak walaupun bukan dari ayah kandungnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu memang harus terpaksa banget, udah retak dan ingin berpisah, ya kalau misal anaknya belum balik, ke ibunya. Tapi kalau misalkan sudah bisa diajak diskusi, ya cerita saja dengan anaknya, biar anaknya juga bisa menilai bahwa bisa jadi kayak tadi ya, jadi nanti si anak itu akan memberikan opininya bahwa saya nggak mau loh ibu saya berpisah sama bapak, jadi gimana dong ininya. Jadi bisa jadi tim gitu, tim penyelamat rumah tangga gitu kalau anaknya sudah bisa diajak berpikir. Gitu, Mas. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk materi dan jawaban yang luar biasa pada malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang ada pertanyaan lain dan pertanyaan belum sempat kita bacakan, nanti bisa konsultasi langsung ke Ibu Rosanti, kan dengan kontak yang sudah kita berikan juga nih Bu ya ke grup, nanti mungkin bisa dikontak langsung kepada Bu Rosanti, nanti bisa konsultasi langsung. Nah, sebelum kita tutup dan foto bersama Bu, apakah ada closing statement untuk kita semua sebagai pelajaran malam hari ini Bu? Oke, tadi saya tegaskan kembali, ketika kita berumah tangga, itu kan sebuah perjalanan, sebuah ujian ya, sebuah ujian.
apapun, nggak ada lah rumah tangga yang nggak dikena ujian tuh, pasti ada. Entah itu dari suami, dari finansial, dari keluarga, mertua, dan sebagainya, kakak ipar, pasti ada. Namanya ujian, namanya hidup pasti ada ujiannya. Namanya ujian, ketika kita ujian, kita kan juga harus belajar ya. Harus belajar untuk supaya ujiannya lulus. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan berumah tangga. Bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan pasangan sehingga akan menghasilkan kualitas pengasuhan optimal kepada anak, kita juga harus belajar. Belajar itu sampai enggak apa namanya selamanya gitu, belajar itu selamanya. Kita belajar gitu, ayo bareng-bareng belajar, apapun tantangan yang kita hadapi, kita ilmui dengan belajar. Mungkin itu dari saya, Mas Faris. Baik, terima kasih Ibu atas materinya malam ini serta closing statement yang bisa mengubah pola pikir kita. Sebelum kita tutup, kita akan ada foto bersama, Bu. Baik, Bapak Ibu, jika yang masih stay pada Telegramnya bisa on cam biar kita foto bersama nih Bu sebagai kenang-kenangan bahwa kita sudah diberi materi Ibu Rosanti. Baik, Pak Zaipan sudah on, Mas Mumu, yang lain bisa juga on cam kalau ingin masih stay. Kalau jika Pak Putri, apakah sudah siap Pak Putri? Ibu Santi, kita ada gaya foto bersama Bu ya. Jadi jari tengah dan jempolnya ke arah sebelah kanan, kemudian telunjuknya ke atas Bu. Oh gini. Iya, siap dibuka Bu. Jari dan ini dibuka Bu. Dibuka. Ah, iya gitu Bu. Buka ini. Dilepas aja Bu, tangan kanannya dilepas aja Bu. Satu tangan aja, mohon maaf. Satu tangan aja Ibu, satu tangan aja seperti ini. Gini. Nah, itu. Ya, terima kasih. Saya izin screenshot ya Bu. Kita foto 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah join pada kesempatan malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga pada Ibu Santi yang telah memberikan waktunya pada kita men-share ilmunya terkait tumbuh kembang anak. Semoga menjadi berkah kepada Ibu. Dan dari Bapak Ibu yang sudah join boleh langsung applause atau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi pada malam hari ini. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Bu Santi, Mas kasih Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih. Sama-sama Mas Hafiz. Terima kasih. Ya. Izin close meeting ya. Terima kasih Bu Santi.